warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak, berjumpa lagi bersama Ibu Wulan. Hari ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia pada pembelajaran kedua. Anak-anak, jangan lupa ya kalian untuk selalu menjaga kesehatan dan juga kebersihan lingkungan. Anak-anak saat akan keluar rumah jangan lupa untuk selalu memakai masker dan juga rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir agar terhindar dari virus COVID-19. Sebelumnya anak-anak silahkan kalian bersiap-siap, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, melalui membaca teks dongeng yang berjudul Kisah Semut dan Merpati dalam PowerPoint, peserta didik mampu menemukan pesan dalam teks tersebut dengan tepat. Yang kedua, melalui teks bacaan, peserta didik mampu menerapkan beberapa sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila dengan tepat. Yang ketiga, melalui pengamatan terhadap kehidupan sehari-hari dan teks bacaan, peserta didik mampu memeragakan beberapa sifat individu dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud pengamalan sila Pancasila dengan tepat dan percaya diri. Yang keempat, melalui video tentang gerak dalam lompat tali, peserta didik mampu menjelaskan prosedur kombinasi gerakan memutar dan meliuk dalam permainan lompat tali. Baik anak-anak, silahkan semuanya memperhatikan PowerPoint yang Ibu sudah siapkan. Sudah terlihat semua ya. Jadi dalam layar tersebut terdapat contoh cerita dongeng yang berjudul Singa dan Tikus. Ya, benar sekali. Selanjutnya anak-anak silahkan kalian bisa membaca dongeng tersebut ya. Ibu beri waktu 10 menit. Saya semua? Ya, bagus anak-anak. Tadi kalian sudah membaca teks dongeng yang berjudul Singa dan Tikus. Dalam bacaan tersebut terdapat dua tokoh. Coba disebutkan siapa saja.
Benar sekali, ada singa dan tikus. Dalam teks tersebut menjelaskan mengenai seekor singa yang menyelamatkan tikus. Nah, anak-anak, tadi merupakan contoh dari teks dongeng. Ada yang tahu apa itu dongeng? Diperhatikan baik-baik ya anak-anak. Jadi dongeng merupakan cerita tradisional yang diceritakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Tujuannya untuk menghibur dan juga mengajarkan nilai-nilai moral atau amanat yang dapat kita ambil dalam cerita dongeng tersebut. Dalam teks bacaan dongeng terdapat juga pesan moral atau amanat yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pesan moral adalah amanat dalam sebuah cerita atau karya lainnya yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Pesan yang ingin disampaikan ini biasanya berupa pesan moral, berupa nilai-nilai yang baik yang dapat kita jadikan teladan atau contoh bagi para pembaca. Selanjutnya, ciri-ciri dongeng. Ciri-ciri dongeng yang pertama yaitu cerita dalam dongeng memiliki alur yang sederhana. Yang kedua, dongeng mengandung pesan moral kepada pendengar atau pembacanya. Seperti yang tadi kita sudah membaca teks dongeng yang berjudul Singa dan Tikus, terdapat pesan moral atau amanat yang bisa kita ambil, yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Ciri-ciri dongeng yang ketiga yaitu cerita dalam dongeng itu bersifat fiksi atau tidak benar-benar terjadi. Yang keempat, dongeng biasanya disampaikan secara lisan sebagai hiburan atau cerita pengantar tidur. Anak-anak, apakah kalian masih ingat? Dulu waktu kecil ada yang saat ingin tidur atau sebelum tidur itu diceritakan oleh orang tuanya, oleh ayah, oleh ibu, cerita dongeng. Masih ingat ya tentunya. Nah, penyampaian dongeng itu juga bisa secara lisan. Jadi, anak-anak bisa mengambil pesan moral dalam teks tersebut. Selanjutnya, unsur-unsur yang terdapat dalam dongeng. Unsur-unsur itu ada tema, latar, alur, tokoh, dan juga amanat. Yang pertama yaitu unsur tema. Tema merupakan gagasan atau ide utama dalam sebuah dongeng. Contohnya, dongeng yang bertemakan tentang pendidikan, berarti menceritakan isinya itu mengenai pendidikan. Ada juga dongeng yang bertemakan sosial, biasanya terdapat pesan moral yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua ada latar. Latar merupakan keterangan tentang suasana waktu, ruang, dan juga tempat saat terjadinya peristiwa. Misalnya tadi dalam cerita Singa dan juga Tikus, latar tempatnya merupakan di hutan. Unsur yang ketiga yaitu alur. Alur merupakan peristiwa yang terjadi dalam sebuah dongeng. Dalam teks dongeng ada alur maju, alur mundur, dan juga alur campuran. Yang keempat ada tokoh. Pastinya tidak asing lagi ya anak-anak, apa itu tokoh? Benar, tokoh merupakan pelaku yang ada di dalam cerita dongeng. Yang terakhir yaitu ada amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang dongeng kepada pembacanya atau pendengar. Amanat ini berisikan nilai-nilai moral yang dapat dijadikan contoh bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya tadi anak-anak sudah belajar dan juga memahami teks yang berjudul Singa dan Tikus. Amanat dalam teks tersebut adalah kita harus tolong menolong apabila ada teman kita yang membutuhkan bantuan. Mencari amanat dalam dongeng. Anak-anak saat akan mencari amanat dalam teks cerita dongeng, yang harus diperhatikan yaitu anak-anak haruslah membaca dan memahami keseluruhan dalam isi dongeng tersebut. Cara yang dapat digunakan yaitu
dengan menjawab setiap pertanyaan berdasarkan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk lebih singkatnya, anak-anak, yang perlu kalian perhatikan saat mencari amanat dalam teks dongeng yaitu dengan membaca dan memahami seluruh teks dalam dongeng. Selanjutnya, anak-anak, kalian bisa menemukan ide pokok dalam setiap paragraf. Jadi, kalau ada teks dongeng, kalian perhatikan setiap paragrafnya. Kalian baca dan kalian pahami. Kemudian kalian bisa menentukan ide pokok. Kemudian setelah kita memahami setiap ide pokoknya, kita akan menemukan amanat dalam teks bacaan dongeng. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan berdiskusi secara kelompok. Tadi di grup WhatsApp, Ibu sudah membagi kalian ke dalam 6 kelompok. Nanti setiap kelompok dapat melakukan diskusi dengan menuliskan isi cerita yang terdapat pada pokok pikiran yang sudah Ibu bagikan pada bacaan teks dongeng Kisah Semut dan Merpati. Diperhatikan baik-baik ya anak-anak. Setelah ini kalian dapat berdiskusi bersama kelompok masing-masing. Baik anak-anak, terima kasih kalian sudah menyampaikan hasil diskusi setiap kelompok dengan baik. Ya, kalian hebat semua ya. Selanjutnya kita bahas bersama-sama yuk. Apa amanat yang terdapat dalam dongeng Kisah Semut dan Merpati? Amanatnya yaitu kita harus bersikap tolong-menolong dalam kebaikan. Dalam peta pikiran ini terdapat pertanyaan, siapa tokoh yang terdapat dalam dongeng tersebut? Benar, ada semut dan juga burung merpati. Kemudian, apa yang terjadi saat semut mencari makan? Benar, saat akan mencari makan, tiba-tiba semut tidak berhati-hati, kemudian ia jatuh ke dalam sungai. Selanjutnya, bagaimanakah sikap yang dilakukan merpati saat melihat semut? Ya, semut tadi tergelincir ke air. Kemudian burung merpati melihat semut yang jatuh ke dalam sungai. Kemudian burung ini memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Coba anak-anak kalian bisa memperhatikan di lingkungan rumah kalian. Anggota keluarga kalian ada ayah, ibu, kalau ada yang punya kakak, kalau ada yang punya adik. Kalian bisa memperhatikan setiap karakter atau sifat-sifat anggota keluarga kalian. Pastinya ada perbedaan ya dari sifat anggota keluarga kalian. Nah, sifat-sifat ini ada sifat yang baik, ramah, peduli, suka menolong, mudah marah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, makna keberagaman sifat individu dalam Pancasila. Coba kalian bisa, ada yang tahu, bisa menyebutkan sila kedua Pancasila? Benar sekali, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sesuai bunyinya, sila kedua ini memiliki makna yang memuat segala bentuk unsur kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan. Lambang sila kedua yaitu rantai emas. Ada yang tahu apa sih makna rantai emas ini? Simak dulu ya penjelasan dari Ibu. Secara keseluruhan, makna lambang rantai emas ini adalah kita sebagai sesama manusia harus saling tolong-menolong satu sama lain. Kita harus membantu orang lain tanpa melihat jenis kelamin, latar belakang, suku, dan budaya. Rantai yang saling terikat ini mengartikan bahwa
Jika seluruh masyarakat Indonesia bisa bersatu, akan menciptakan negara yang kuat pula. Anak, selanjutnya ada contoh penerapan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Ibu memberikan contoh kepada kalian 3 ya. Nanti kalian bisa mencari lagi contoh penerapan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu selalu bersikap tolong-menolong dalam kebaikan. Anak-anak, sebagai sesama manusia, kita harus bisa saling membantu dengan sesama manusia lainnya. Silahkan diperhatikan, kita bisa membahasnya bersama-sama. Dalam LKPD tersebut terdapat bacaan, yaitu di mana Beni memelihara ayam di rumah karena ia menyukai binatang. Selanjutnya anak-anak tadi sudah mengerjakan LKPD-nya ya. Terdapat 2 pertanyaan. Yang pertama yaitu tulislah 2 sifat ayah Beni yang kamu temukan pada teks bacaan. Benar sekali, sifat dari ayah Beni itu yaitu menyayangi binatang dan juga lucu. Yang kedua yaitu tulislah 2 sifat Beni yang kamu temukan pada teks bacaan tersebut. Beni dan ayah juga suka atau menyayangi binatang. Yang kedua sifat Beni itu disiplin. Tersebut menunjukkan adanya perbedaan sifat individu yang ada di rumah. Jadi anak-anak melihat tersebut sudah sepantasnya kita saling menghargai dengan adanya perbedaan sifat dari anggota keluarga kita yang ada di rumah. Anak-anak, tadi kalian sudah mempelajari bagaimana sifat-sifat dari setiap individu. Pastinya berbeda ya, ada yang sifatnya baik, ada sifatnya ramah, lucu, mudah marah, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai pantomim. Ada yang tahu apa itu pantomim? Benar sekali, pantomim merupakan kegiatan menirukan gerak dan juga ekspresi dari wajah seseorang. Selanjutnya, anak-anak, untuk tugasnya silahkan kalian membuat video di mana setiap anak nanti memperagakan 2 sifat dari anggota keluarga kalian yang ada di rumah dengan cara pantomim. Nanti dikirimkan melalui video di grup WhatsApp ya. Melompat, melompat, lompat seperti kelinci. 1, 2, 1, 2, melompat yang tinggi. Kalian sudah menyimak dan juga melihat video yang Ibu tampilkan. Ada apa anak-anak? Benar, ada video hewan kelinci yang sedang melompat-lompat. Jadi anak-anak, kelinci dan juga kata yang melompat itu merupakan salah satu contoh dari gerakan lompat tali. Lompat tali merupakan permainan yang biasa dilakukan oleh semua anak. Namun dalam permainannya tidak menggunakan tali, melainkan pada zaman dahulu menggunakan karet gelang yang dirangkaikan. Coba kalian ingat-ingat, dulu waktu bersama teman-teman kalian, pernahkah ada yang bermain lompat tali menggunakan karet gelang? Selanjutnya kita bahas satu persatu ya, gerakan meloncat dalam permainan lompat tali. Yang pertama, cara untuk melakukan gerakan meloncat yaitu kaki lurus dengan lengan menggantung di depan tubuh. Yang kedua, posisi tubuh jongkok dengan jarak 2 kaki cukup lebar dan posisi dada tegak. Yang ketiga, tubuh melesat ke udara dengan tangan terbuka ke atas. Yang keempat, mendarat dengan kaki depan dan juga lututnya menekuk. Itu anak-anak, dalam permainan lompat tali juga terdapat gerakan meliuk, di mana saat kita melompat, 2 teman kita yang lain mengayunkan talinya ke atas. Jadi kita bisa melompati tali tersebut. Selanjutnya anak-anak, silahkan kalian bisa berdiskusi kembali bersama kelompok masing-masing ya. Kemudian kalian bisa mendiskusikan
jenis-jenis gerakan dalam permainan lompat tali itu ada berapa? Kalian bisa menuliskannya di tabel yang sudah Ibu sediakan dalam lembar kerja. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenai amanat yang terdapat dalam dongeng. Amanat yang terdapat dalam dongeng ini berupa nilai-nilai moral yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tadi juga kita sudah belajar mengenai keberagaman sifat individu. Setiap individu pastinya memiliki karakteristik atau sifat yang berbeda-beda. Melihat hal tersebut, kita harus bisa saling menghargai, menghormati, dan saling menyayangi satu sama lain. Selanjutnya, tadi kita juga sudah belajar mengenai makna keberagaman karakteristik dalam sila kedua Pancasila yang dilambangkan dengan rantai emas. Hal tersebut menunjukkan bahwa kita harus bisa tolong-menolong terhadap sesama. Jika ditolong oleh orang lain, maka kita harus mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah menolong kita. Nah, selain itu, jika ada kesempatan, hendaknya kita juga bisa membalas budi atau bersikap baik terhadap orang yang sudah menolong kita sesuai dengan kemampuan kita. Nah, yang keempat tadi anak-anak kita juga sudah belajar mengenai pantomim. Benar sekali, pantomim merupakan kegiatan meniru gerak dan ekspresi wajah seseorang. Yang kelima, tadi kita sudah belajar mengenai gerakan dalam permainan lompat tali. Permainan lompat tali ini bisa kalian mainkan secara individu maupun secara bergu dengan teman-teman kalian. Terdapat dua gerakan dalam permainan lompat tali, yaitu ada gerak memutar dan gerak meliuk. Nah, anak-anak, manfaat yang kita dapatkan setelah melakukan permainan lompat tali yaitu dapat meningkatkan kekuatan otot kaki, daya tahan tubuh, kelincahan, ketangkasan, kesehatan mental, dan juga kecepatan yang kita miliki dalam melompat. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih anak-anak, kalian sudah memperhatikan dengan baik. Sekian dari Ibu, jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan juga semangat belajar dari rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.